Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas tentang BK dalam kurikulum K13. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Aldi, yang kedua Anissa Suwandi, yang ketiga Aulian Nisa Ramadhani, yang keempat Romi Saputra. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pertama, bimbingan dan konseling dalam K13. Kurikulum K13 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bagaimana cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di kurikulum 2013 yang diberlakukan pada tahun ajaran 2013-2014 yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Menurut Yusuf dan Nur Ihsan pada tahun 2012 dalam bidang kerja guru bimbingan dan konseling, kurikulum 2013 ini memiliki karakteristik tersendiri. Yang menjadi karakteristik kurikulum 2013 dalam sudut pandang BK, salah satunya itu adanya pembagian 3 arah peminatan, yaitu yang pertama peminatan kelompok mata pelajaran, yang kedua peminatan lintas minat, dan yang ketiga ada pendalaman minat. Selanjutnya, peran dan fungsi BK dalam implementasi K13. Yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Suasana belajar dan proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan, jelasnya layanan peminatan. Bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi outreach. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan. Untuk mendukung prinsip bimbingan dan konseling, tidak cukup menyelenggarakan fungsi enrich, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan pengembangan sebagai lingkungan belajar. Dan selanjutnya ada layanan peminatan di satu pendidikan. Yang pertama, tingkat dan arah peminatan. Peminatan yang pertama itu dikembangkan pada siswa SD atau MI atau SDLB, di mana mereka akan melanjutkan pendidikan ke SMP, MTS atau SMP LB. Jadi mereka dibantu untuk memperoleh informasi tentang atau memilih SMP, MTS atau SMP LB. Dan arah peminatan yang kedua adalah untuk siswa SMP atau MTS atau SMP LB, di mana mereka akan melanjutkan kepada jenjang SMA atau MA atau SMA LB atau SMK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA, MA, atau SMK, pemilihan peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada, serta kemungkinan studi lanjutan mereka. Kemudian yang ketiga, arah peminatan yang ketiga umumnya perlu dikembangkan pada siswa SMA, MA, atau SMA LB untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran lintas peminatan,
serta pilihan arah pengembangan karir. Yang ketiga ada arah peminatan. Yang ketiga itu kejuruan. Perlu dikembangkan pada siswa SMK atau MAK untuk memilih peminatan vokasional, pilihan mata pelajaran, lintas peminatan dan mata pelajaran praktik atau kejuruan yang ada di SMK. Kemudian arah peminatan yang keempat perlu dikembangkan kepada siswa di SMA atau MA atau SMK yang dimana mereka akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang kedua, langkah pokok pelayanan peminatan. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi, di mana berisi data pribadi, data keluarga, informasi pekerjaan, informasi pendidikan lanjutan, dan data hasil kegiatan belajar. Yang kedua, layanan informasi atau orientasi arah peminatan, berisi sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti, struktur atau isi kurikulum yang dengan berbagai mata pelajaran yang ada, baik yang wajib maupun pilihan. Kemudian yang ketiga ada informasi tentang karir dan jenis pekerjaan. Selanjutnya, identifikasi dan penetapan arah peminatan. Yang perlu dilakukan adalah langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik dengan syarat-syarat atau jalur peminatan yang ada dan mata pelajaran lintas peminatan pada satu pendidikan, arah perkembangan karir, kondisi orang tua, dan lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka peminatan akademik, vokasional, dan studi lanjutan. Kemudian yang keempat ada penyesuaian. Yang pertama adalah apabila pilihan tepat tetapi pada satu pendidikan yang sedang atau akan diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka yang dilakukan adalah siswa yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan di satu pendidikan lain. Yang kedua adalah apabila pilihan tepat dan fasilitas pada satu pendidikan tersedia tapi dukungan finansial tidak ada, maka perlu dilakukan konseling perorangan dan layanan serta kegiatan pendukung yang relevan terhadap peserta didik dan orang tuanya, di mana untuk membahas kemungkinan mencari bantuan atau beasiswa. Kemudian yang ketiga adalah apabila tidak tepat, maka peserta didik yang bersangkutan perlu menggantikan pilihan lain dan perlu dilakukan penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan layanan konseling perorangan dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan bagi siswa yang bersangkutan. Yang terakhir ada monitoring dan tindak lanjut. Guru BK atau konselor monitor penampilan dan kegiatan peserta didik asuhannya secara keseluruhan dalam menjalani program pendidikan yang diikutinya melalui pendampingan oleh guru BK atau konselor dan guru mata pelajaran khususnya berkenaan dengan peminatan yang telah dipilih atau yang telah ditetapkan, perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik dalam menjalani peminatan itu perlu diantisipasi dan memperoleh pelayanan BK secara komprehensif dan tepat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.